datang di video edukasi kami. Hari ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair industri petrokimia. Limbah cair ini memiliki potensi yang sangat besar mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, mari kita kupas tuntas tentang pengolahan limbah cair industri petrokimia mulai dari sumber, dampak, hingga cara pengolahannya. Setiap kegiatan industri, sekecil apapun itu, menghasilkan limbah industri. Limbah ini tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja ke lingkungan, karena kandungan bahan kimia organik, bahkan logam berat di dalamnya, berpotensi merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, industri diwajibkan memiliki sistem pengolahan limbah yang efektif. Video ini akan membawa kita melihat lebih dekat bagaimana proses pengolahan limbah di industri dilakukan, dari awal hingga menghasilkan efluen yang aman untuk lingkungan. Limbah cair petrokimia berasal dari berbagai proses produksi, seperti cracking, forming, cooling water, hingga cleaning proses. Kandungannya pun masih beragam, dimulai dari hidrokarbon, fenol, amonia, sulfidat, hingga nilai COD dan BOD yang sangat tinggi. Karakteristik limbah tersendiri biasanya seperti berbau tajam, keruh, toksik, dan juga dapat menurunkan kualitas perairan secara signifikan. Maka dari itu, pengolahan limbah cair harus sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kalau limbah cair petrokimia ini dibuang tanpa melalui pengolahan, dampaknya akan serius. Oksigen terlalu akan berkurang, biota perairan akan mati, dan racun akan menumpuk di rantai makanan. Bagi manusia, kandungan fenol dan aromatik lainnya dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan bahkan bisa menyebabkan kanker loh. Prinsip dari pengolahan limbah cair ini yaitu dengan cara menurunkan kadar polutan agar sesuai dengan baku mutu. Pengolahan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dimulai dari pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, dan yang terakhir ada yang namanya advanced. Setiap tahapan memiliki tujuan, dimulai dari memisahkan padatan, menetralkan pH, menguraikan bahan organik, serta menghilangkan zat-zat berbahaya yang sulit terurai. Pada tahap fisika, itu dilakukan screening untuk memisahkan padatan-padatan besar dari limbah. Selanjutnya, limbah dimasukkan ke dalam neutralization tank untuk menetralisasi limbah supaya lebih stabil. Proses pertama yang harus dilalui adalah pre-treatment. Pada tahap ini, limbah cair yang masuk ke instalasi terlebih dahulu disaring untuk memisahkan material kasar seperti plastik, kayu, kain, maupun pasir. Walaupun terlihat sederhana, tahapan ini sangat penting. Jika padatan besar tidak dipisahkan sejak awal, maka alat pada proses berikutnya bisa cepat rusak atau tersumbat. Hasil dari penyaringan awal ini adalah air limbah yang sudah lebih homogen, siap diproses lebih lanjut. Selain itu, ada netralisasi, di mana proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan pH dan juga oksidasi. Oksidasi adalah pereduksi suatu zat yang beracun. Contohnya, seperti fenol, dioksidasi dengan ozon menjadi senyawa yang tidak terlalu berbahaya. Pada proses kimia, dilakukan dengan koagulasi dan flokulasi. Dengan menambahkan zat koagulan seperti tawas atau PAC, maka partikel halus akan menggumpal dan mengendap. Pada tahap koagulasi, ditambahkan bahan kimia untuk menetralkan muatan partikel halus agar bisa saling menempel. Selanjutnya, pada tahap flokulasi, air diaduk perlahan sehingga partikel kecil bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar dan berat, sehingga mudah diendapkan pada proses berikutnya. Dengan proses ini, air limbah menjadi lebih jernih sebelum memasuki tahap pengolahan selanjutnya. Setelah memasuki tahap fisika kimia, limbah ini akan masuk ke dalam tahap biological. Pada metode ini, yang paling umum digunakan adalah activated sludge. Pada bak aerasi, udara dipompakan ke dalam air untuk menyediakan oksigen bagi mikroorganisme. Mikroba inilah yang berperan mengurai bahan organik seperti sisa minyak, karbohidrat, atau protein yang masih terlarut dalam limbah.
Proses ini pada dasarnya meniru cara alam membersihkan air di sungai. Namun, dengan bantuan teknologi, prosesnya jauh lebih cepat dan terkendali. Dengan aerasi yang cukup, kandungan organik berbahaya dapat berkurang signifikan sehingga kualitas air semakin membaik sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Selain itu, ada juga trickling filter dan anaerobic digester untuk pengelolaan limbah dengan kandungan organik yang sangat tinggi. Pada tahap anaerob, mikroorganisme yang hidup tanpa oksigen bekerja dengan mendegradasi bahan organik yang tersisa di dalam limbah. Proses anaerob ini tidak hanya efektif menurunkan polutan, tetapi juga menghasilkan biogas yang berupa campuran metana yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi terbarukan. Dengan demikian, proses pengolahan limbah tidak hanya efektif berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri karena energi yang dihasilkan bisa digunakan kembali dalam proses produksi selanjutnya. Trickling filter adalah unit pengolahan biologis aerobik untuk menurunkan kandungan bahan organik dalam air limbah. Pertama-tama, air limbah dialirkan ke atas media berpori. Lalu, media berpori tersebut akan ditumbuhi oleh lapisan biofilm mikroorganisme. Proses ini menghasilkan CO2, air, dan biomasa. Dan hasil akhirnya, kadar BOD atau Biological Oxygen Demand dan COD atau Chemical Oxygen Demand pada air limbah berkurang sebelum masuk tahap pengolahan berikutnya. Kalau masih ada polutan yang tersisa, dilanjutkan dengan proses advanced treatment seperti reverse osmosis, carbon activated, dan ion exchange. Air olahan limbah bisa digunakan kembali untuk cooling water. Inilah konsep recovery dan juga reuse menuju zero liquid discharge. Pengolahan limbah cair industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014. Jika melanggar, bisa kena sanksi tegas. Setiap industri wajib memastikan kualitas air buangan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke badan air. Parameter seperti pH, kadar BOD, COD, dan kandungan logam berat dipantau secara berkala sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Kesadaran ini bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab kita dalam menjaga lingkungan ini. Pengelolaan limbah bukan hanya sekedar teknologi, tapi juga itu merupakan kesadaran kita semuanya. Kita sudah membahas mulai dari sumber, dampak, teknologi, hingga recovery dalam pengolahan limbah. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa, bumi yang bersih adalah warisan untuk generasi selanjutnya. Sampai jumpa.